Jadi kalau piala kemerdekaan dibubarkan ya, cuma ya agak nggak setuju sih karena banyak sekolah-sekolah yang menunggu dan menargetkan untuk juara di turnamen piala kemerdekaan ini. Masih apa ya? Ya berharap piala kemerdekaan walaupun diupdate dengan apa tadi? IFL. Ya saya setuju. Mereka sudah menggadaikan barang harta bendanya untuk demi SMM, demi Persiku itu mereka pasti sudah lakukan kayak gitu. Nah, adik-adik kita pun seperti itu. Cuman permasalahannya adalah taraf adik-adik di bawah ini kan mereka masih pelajar. Ya, kita pengen supaya ini lebih terjangkau karena yang kita tidak pengen kehilangan giroh untuk bisa dalam supporter kayak gitu. Harga pelajar gitu ya. Harga pelajar kayak gitu. Oke, masih bersama aku Zara Nafisa di Locker Room episode. Nah, kali ini aku sendirian, aku ditemani sama tokoh persupporteran Kudus nih. Ada Bang Mail, ada Mas Anjas, ada Mas Tobar. Ini kipas dulu dong biar lihat. Oh ya, siap. Biar teman-teman pada tahu gitu, siapa sih mereka gitu. Gimana? Ini kan lagi pandemi nih. Sekarang kegiatannya tuh apa nih, Mbak Mail, Mas Anjas, Mas Tobar? Mungkin apa ya? Kegiatan kita untuk tidak ada di dunia supporteran mungkin ya sesuai apa? Sesuai anggaran pemerintah. Cuma kita di rumah saja. Yang pasti kita tetap masih sharing sama teman-teman. Masih suka tetap jalan kalau masalah itu. Ya yang di masa pandemi ini kita ya seperti anggaran pemerintah dan suruh pemerintah lah, suruh apa ya jaga jarak dengan ya. Tapi tetap komunikasi gitu ya. Walaupun jaga solidaritas. Ya. Tuh Mas Anjas sendiri nih kegiatannya apa nih selain kuliah nih? Ya kita kembali sebagai mahasiswa, sebagai anak rumahan, work from home, terus kembali seperti semula lah. Karena memang hampir 1 tahun ya dengan kondisi seperti ini ya kita berusaha beradaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi. Mas Tobar sendiri nih gimana nih kegiatannya? Kegiatannya sehari-hari kembali ke fitrah, Pak. Kegiatannya apa nih? Menjadi olahragawan seperti biasa. Jadi biar tetap sehat. Iya, tetap sehat. Basket, bola. Biasanya cuma maidu, sekarang melakukan. Wah, lo nih Baduy ya. Oke nih, ini kan pas aku tuh penasaran gitu loh, mau tanya kalian soal piala kemerdekaan. Pasti kalian gak asing sih nama piala kemerdekaan itu ya. Ya betul. Sebagai tokoh persupporteran yang udah lama banget nih ya di Kudus, itu gimana sih melihat pandangan Mas soal piala kemerdekaan? Ya, piala kemerdekaan ya, bagi saya sebagai sudut pandang menanggapi dari si supporternya tuh baik sih Mbak, karena piala kemerdekaan juga targetnya kan anak sekolahan. Jadi anak sekolahan pun juga sebagai regenerasi dari supporter Macan Mulia itu sendiri juga sih. Jadi saling berkesinambungan loh. Jadi banyak ada piala kemerdekaan tuh kita juga bisa tahu sekolah mana yang punya supporter, sekolah mana yang supporternya kreatif, yang baik, yang mana. Begitu. Berarti ngomong soal persupporteran di sekolah nih, Mas Anjas kayaknya paling tahu banget gitu ya. Iya. Bisa dijelasin nih. Ya sebenarnya enggak juga ya, karena memang saya mewakili aja, bukan sebagai ketua atau bukan sebagai apa, bukan sebagai pencetus juga, karena saya sebagai perwakilan aja lah mengatakan. Karena di sini juga ada Tom Tobar dan Mas Kapo yang sebagai senior saya ya, yang mereka juga memberikan masukan-masukan kepada adik-adik, dan kebetulan saya bersama teman-teman ya, bukan saya sendiri, untuk menggerakkan pada waktu itu masih ingat tahun 2016 2017 lah. Saya bersama teman-teman bareng-bareng, bukan saya sendiri, kita guyub rukun bareng-bareng, kita buat wadah kayak gitu untuk teman-teman supporter di tingkat SMA, tingkat pelajar, bahkan SMP juga. Kita ya tujuannya cuma untuk kembali lagi bahwa kita mengingat bahwa nantinya kan banyak sekali ya orang-orang yang katakanlah Amit Sewu, mereka orang Kudus tapi membanggakan tim luar kayak gitu kan.
sedangkan tim lokalnya sendiri juga sedang berjuang kayak gitu kan. Pada zaman dulu kita perjuangan untuk naik kasta dan sebagainya. Nah, ini yang saya melihat sebagai putra daerah Kudus sangat bisa menyayangkan hal itu, dan supaya teman-teman itu guyup rukun. Dan waktu itu juga banyak sekali kan perselisihan antara SMA A dan SMA B, sekolah A, sekolah B kan banyak gesekan-gesekan. Nah, untuk mereduksi dan mengurangi hal-hal demikian, kita bentuklah Student Class Kudus. Sekali lagi, saya dan teman-teman, bukan saya pribadi, juga dengan arahan dari Ketum dan Mas Kapo, alhamdulillah kita sudah berdiri sampai sekarang. Bisa sih, ini Mas aja punya inisiatif menggerakkan teman-teman sekolah biar ini loh supporter Kudus, ini loh sepak bola Kudus. Kenapa gitu loh? Ya, memang awalnya memang saya penyuka olahraga ya, terutama sepak bola. Cuman apa ya, karena kita sebagai penikmat olahraga, saya juga mempunyai rasa suka, rasa cinta terhadap olahraga lokal sepak bola Kota Kudus mau bagaimanapun keadaannya kan. Saya merasa saya punya tanggung jawab moral bahwa saya punya adik-adik yang selama ini belum punya wadah. Ayo kita buatkan wadah. Dan alhamdulillah antusiasme dari teman-teman, dari pihak DPP, dari pihak senior lah, kita menganggapnya senior ya, karena saya sebagai junior juga meminta pertimbangan kepada teman-teman mas-mas semua yang ada di sini. Dan alhamdulillah mereka juga sangat mensupport sekali. Dan banyak, hampir sudah semua sekolahan di Kudus saya bisa mengatakan mereka sekarang sudah punya wadah organisasi supporter sendiri masing-masing. Dan juga yang paling kita tekankan di sini kan hal yang positif kayak gitu kan, karena mereka masih di usia muda. Kita harapannya juga mereka nggak melupakan gitu loh ketika mereka sudah kuliah di luar kota, seperti saya kayak gini, mereka tetap ingat kayak gitu bahwa ada kampung halaman bernama Kudus dengan tim sepak bola kebanggaan namanya Persiko, mereka sedang berjuang. Nah, itulah yang tujuan saya untuk bisa guyup rukun dan mendirikan Student Class Kudus kayak gitu. Teman-teman sendiri nih gimana nih tanggapannya soal piala kemerdekaan? Menanggapi bisa piala kemerdekaan bagi saya tuh ya, itu suatu untuk suatu kegiatan yang tidak membuat bosan seorang murid, istilahnya kayak gitu lah. Mungkin kalau kita sudah seharian penuh belajar terus kalau mungkin kalau diadakan event kayak gini tuh mungkin bisa dibilang buat refreshing dalam arti kita bisa ketemu teman-teman dan bisa kita nanti bisa juga bersorak bersama, karena memang olahraga di bagian futsal ini yang di piala kemerdekaan memang bagi saya itu saya juga senang lah ini ya, itu tadi sebagian dari hiburan yang anak-anak biar tidak sepaneng. Terkadang ini udah satu hari penuh nggak ada tegang lah ini. Kalau ada futsal nanti kan bisa lepaskan semua penat nanti di situ kalau menanggapi tentang futsal kemerdekaan itu mungkin mereka itu ya tadi melampiaskan mungkin rasa penatnya nanti kalau tadi biar kemerdekaan itu seperti itu. Yang positif ya daripada mending diarahkan ke persportan. Karena sejatinya supporter tuh nggak negatif Pak selamanya, ada positifnya. Jadi kalau ngomong soal negatif positifnya, kita sambil dulu sama minum kopi dari Lavamo. Mari. Ini enak banget. Selain kopi, dia juga menjual yang bentuk biji, masih bijinya juga. Kalian bisa dapetin di Lavamo. Dan harganya ini cukup murah sekali, dari mulai 13 ribuan sampai 130 ribuan. Ini cocok banget kalau buat anak sekolah. Gimana nih Pak? Gak apa-apa, malah kalian tuh justru beruntung karena kalian tunjukin aja kartu kepada kalian supaya dapat diskon satu orangnya 10%. Seperti apa mau? Ngomong-ngomong soal persupporteran, kalian itu mulai terjun di dunia persupporteran itu sejak kapan? Mulai dari Bapak mungkin. Salah itu. Kalau mungkin terjun dari dunia persupporteran, bisa dibilang
Cuman untuk saat ini kan waktu dulu dari supporter kita hanya jadi supporter nggak tahu tentang apa ya kita target sebuah tim mau sebuah apa. Jadi untuk menjadi supporter yang lebih baik mungkin bukan lebih baik dalam arti sih apa ya yang mudeng lah dalam arti tahu banget tentang dunia bola mungkin baru di 2008 9 10 8 antara itulah ya udah lama mungkin baru tahu kalau sebenarnya supporter kayak ini lu kayak iki lu nggak cuma apa ya nggak cuma itu kita udah kayak gitu iya ya udah lama sebenarnya cuman saya baru tahu artis gue supporternya Sebenarnya mungkin di tahun Tapi emang udah punya minat pengen deh ikut di dunia supporteran. ya mungkin awalnya enggak agak ada minat mungkin apa ya bisa dibilang apa ya kayak cara supporter di apa ya mungkin kayak orang frustasi lah bisa dibilang orang frustasi dalam arti frustasi memang pelarian. bisa mungkin ada mungkin di sisi lain pelarian kan apa ya di supporter di dunia supporter kita ternyata di dunia supporter segini ya nggak seburuk yang mereka bayangkan kadang jadi supporter gini enggak. Jadi ketika kita merasa frustasi terjadi di dunia supporter di situ kita punya teman banyak sekali ada yang teman ada yang apa ya istilahnya macam-macam teman lah ya ada yang perjuangan karena frustasi ada yang teman yang apalah pokoknya ada lah karena dunia supporter itu berbagai macam kalangan tumpah ruah di situ. Kalau bapaknya bukan gara-gara frustasi kan? Ya sedikit banyak bisa dibilang ada. Tidak ada. Ada. Tapi itu kan cuma apa ya? Ada. Ini dari Mas Ajar Mas Ato Mas sendiri pun ada. Nanti juga. Gimana nih kalau Mas Ajar? Kalau saya dalam dunia supporter mungkin baru ya dibandingkan mas-mas senior saya pikir dengan kanan saya. Mungkin ketika dulu kan saya sempat jujur kalau saya dulu sempat ilfil juga ya mulai apa sih ini nonton sepak bola Persiku siapa yang tahu kayak gitu kan, siapa yang tahu Persiku itu siapa gitu, apalagi kita sebagai perantau ya di kota orang dari mana Mas Kudus timnya apa Persiku gitu kan, karena Amin Sewu saya kan saya kuliah di kota Malang ya di mana maniak edan sekali terkait soal sepak bola Arema itu kan ibaratnya harga mati ya bagi mereka ya. Jika ditanya dari Kudus, nah kemudian dari situlah saya mikir bahwa Malang dengan segilanya seperti itu dengan kebanggaan mereka terhadap klub lokal ya, mereka tidak membanggakan tentang katakanlah kayak MU Malang, Manchester City Malang dan sebagainya gitu kan, mereka bisa bangga dengan proud terhadap lokal wisdom mereka sendiri kan. Nah saya pikir bahwa Pak Kudus kayaknya perlu nih kayak gini-gini nih. Nah dan di Malang juga sudah ada terkait kayak student class namanya di sana memang kayak Arema Hello Cash, Arema sekolah kayak gitu. Nah mereka sudah ada. Nah saya mulai termotivasi ketika ada teman-teman yang asli Malang, kita banyak komunikasi. Oh ternyata mereka sudah terstruktur rapi, sedangkan saya melihat di Kudus. Nah ternyata Pak Kudus belum serapi itu, sedangkan potensi anak-anak Kudus kan besar sekali gitu. Bahkan orang-orang dari luar kota itu mereka juga sekolah di Kudus untuk untuk mendapatkan pendidikan gitu kan. Nah harapannya kan juga menjadi salah satu cara untuk mengkuduskan orang-orang non Kudus gitu loh. Orang-orang pendatang itu kita kasih tahu ini loh Persiku seperti ini. Tim sepak bola Kudus itu kebanggaannya Persiku. Kita punya supporter keluarga besar namanya supporter Mater Muria. Nah itulah yang ingin kita sampaikan sebenarnya secara tersirat, nggak langsung kepada teman-teman di luar sana, adik-adik saya terutama gitu. Nah dari situlah saya mulai ada wah ini kayaknya memang ada mulai rasa suka, terutama kan karena memang kekeluargaan kalau di kita itu di supporter itu kan sangat erat sekali ya. Kita tidak membedakan kasta, kamu orang mana, kamu orang punya atau tidaknya sama, semuanya sama. Kita punya tujuan datang ke stadion untuk tim kita menang. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, dengan visi misi seperti itu dan saya mulai merasa nyaman. Yang dulunya rasanya ilfil apa sih Persiku dan sebagainya. Nah, kita mulai rasa ada kebanggaan, suka terhadap tim sepak bola lokal. Nah, dari situlah kita mulai aktif sampai sekarang gitu.
Sejak kapan? Iya, sejak kapan nih? Memang Apa udah solid sama Mbah Mail gitu ya? Barengan gitu Ya bisa maksudnya. dibilang sejak frustasi. secara garis besarnya memang seperti itu. Cuman kan saya pendatang, Mbak. Saya bukan asli orang sini. Oh, bukan ya? Cuman di Blora saya. Cuman kalau bilang sejak kapan itu memang ya karena frustasi itu ada benarnya, karena dari kecil tuh udah terbiasa mendukung Kudus, karena juga saya main basket kan. Saya ke Kudus juga karena basket. Sering bela Kudus juga. Oh, ada tim sepak bolanya juga. Bodoh-bodoh kalahannya, Mbak. Makanya itu dibilang kenapa pelarian dan frustasi itu seperti itu. Itu, harus bener sih. Bernasib. Nasib gitu ya. Bilang gitu, bernasib. Nasib itu penanggungan. Oke. Nah, ini aku mau ngomongin soal Piala Kemerdekaan nih ya. Itu hal unik apa nih yang kalian lihat dari Piala Kemerdekaan yang nggak ada di event lain? Mungkin mulai dari siapa ya? Mbak Maya. Event unik, ya kalau dibilang unik ya bisa juga dibilang unik. Karena event futsal Piala Kemerdekaan itu kalau dibilang unik ya cukup unik, karena apa? Yang saya lihat uniknya mungkin dari segi supporternya, animonya itu ya mungkin bisa dibilang lucu dalam arti namanya supporter kan ya ada yang apa ya, ada yang dan kayak supporter kan, kemudian lucunya kayak gitu. Kan dia pemacu semangat juga. Terus kalau uniknya lagi itu kan memang apa ya, waktu dulu tidak ada, waktu belum ada futsal di Kudus dulu kan, belum ada Piala Kemerdekaan, mereka kan belum apa ya, dalam arti apa ya, belum tertata kan, pas cara Jawa di Bogono, mungkin kemerdekaan itu ya kalau anak lucu seneng tes campur lah pokoknya. Paling unik ya tadi supporter itu ya mereka berbondong-bondong. Uniknya ya kadang kan sepak bola kan kalau futsal kadang tuh nggak ada orang tua. Kalau sekarang itu orang tua, adik, keluarga itu semua. Kalau dulu memang enggak. Kalau apa jalannya yang sekarang apa ya, udah mulai keluarga ya mensupport. Artinya kedatangan mereka juga mensupport. Kalau dulu kan memang jarang-jarang ya, paling 1 orang 2 orang. Kalau di situ kemarin ada di Piala Kemerdekaan ada satu tim yang paling unik dalam aku ditonton dari 10 pemain itu keluarganya nonton semua. Jadi itu masuk unik itu. Biasanya kan orang nggak suka ya semua. Yang penting kamu bertanding, nah saya doain menang. Kalau itu enggak, uniknya sih. Satu keluarga itu, bahkan satu keluarga itu ada kakak adik, yaitu satu unikan di situ, dan apa ya tadi supporternya termasuk juga unik. Salah satunya itu. Untuk Mas Sobat sendiri nih, unik apa nih di Piala Kemerdekaan yang Mas Sobat temui? Panitianya los. Kenapa bilang los? Kok bisa los? Oleh udut ning jero, Pak. Boleh ngerokok di dalam. Jadi kebanyakan kalau event-event futsal banyak yang tidak boleh, kan itu saya nampung dari teman-teman ya. Wah enak nih iki oleh udut, makanya aku belum nonton. Itu karena seperti itu. Jadi yang unik ya itu. Panitianya los. Ngecek ya diceki, memang nonton tukaran ya wis ngono. Gampang wis gawe nani mungkin kayak gitu ya. Supporter kan memang kayak gitu. Nah, uniknya di situ. Kalau untuk Mas Andi sendiri nih, pernah dengar Piala Kemerdekaan nggak? Tanggapannya gimana nih? Ya itu salah satu event yang paling kita tunggu-tunggu ya sebagai teman tim, sebagai supporter ya. Terutama itu kan pasti kalau di Piala Kemerdekaan, karena yang fight antar tarung itu kan antar teman-teman sendiri, maksudnya antar sekolah dan sebagainya kan. Pasti di situ kan mulai panasnya kan di situ, entah antara kubu A, kubu B. Nah kita kan sebagai memposisikan diri sebagai mas ke adik-adik kita kan, tentunya gimana caranya tuh event ini selesai dengan damai, tidak ada permusuhan di pasca dari event itu sendiri, dan supaya tetap bisa sportif, bahwa tujuan kita mendirikan student class dan menjadi bagian dari keluarga besar SMM itu tidak ternodai kayak gitu kan. Itu yang bisa biasanya menjadi tantangan buat kita sendiri, terutama untuk saya, bahwa
Kan saya sangat sekali nggak pengen bahwa adik-adik saya kok tiba-tiba ada yang berantem antara ini sama ini gitu. Nah itu yang menjadi PR besar buat saya dan juga buat teman-teman sendiri untuk mendamaikan dan mendinginkan suasana kayak gitu. Kalau untuk ngomong soal chaos berantem gitu-gitu, nanggepinnya cara mengatasinya kalian tuh gimana nih? Mungkin dari Wawarel nih ya. Yang berpengalaman nih. Mungkin kita sekarang mungkin kalau apa itu di dunia supporter mungkin saya dan Mas mungkin sekarang bisa dibilang bapak, bisa dibilang bapak atau dibilang mas atau gimana kan? Mungkin kalau ada perseteruan kayak gitu, mungkin apa ya tetap kita sebagai bapak dan mas tetap kita apa ya cara menutupi keramaian. Setelah ini kita larang apa ya jangan sampai terjadi kayak gitu. Mungkin ya namanya orang banyak kan memang susah mengatasinya. Tapi kan di sisi lain mungkin kita kalau ada kelas kayak gitu mungkin habis pertandingan nanti kita jemput bilang ke mereka dalam arti tadi apa gitu. Nanti Membantu menyelesaikan. Kita pun berusaha untuk menangkan biar gimana apa ya berjalannya event biar nanti tidak ternodai dengan apa sedikit ada chaos tadi. Pokoknya bisa clear lah intinya lah gitu. Jadi memang benar susah awalnya untuk terjadi chaos kecil kayak gitu memang anak kecil dan muda sekarang kan memang merasa wah ini aku ini gini memang kayak gitu. Tapi kita sebagai bapak atau sebagai mas tetap kita apa ya bukannya kita berani tetap kita grandeng, kita rangkul, kita kasih penjelasan bahwasannya memang ya apa sih chaos itu? Ya itu kan cuma apa ya bisa bilang emosi sesaat mungkin ya mungkin ya kalau bagi saya untuk mengantisipasi kayak gitu ya tadi kita tetap jemput bola ke dia kasih pengarahan kita kasih apalah intinya biar dia nggak terjadi kayak seperti itu kalau saya apa sampai tawuran gitu antar sekolah pernah nggak kejadian? pernah juga terus cuman ini bisa sampai Mas Bobar Gimana Mas Bobar? karena Mas Bobar kayaknya pernah terjun langsung dalam arti bukan untuk Oke, pihak mana? terjun langsung dalam arti pernah bukan untuk babat enggak Mas Bobar yang tahu ya yang pernah Yang lebih detail medannya. Ya, nek dibilang cara menanggulangi itu sebenarnya kalau dibilang menanggulangi itu memang gampang-gampang angel. Jadi ketika udah ketemu open fight lah katakanlah, terus terjadi penanggulangan kita ya wis simple ya, tengah tarik tidak sih. Simpelnya kayak gitu. Cuman di sisi lain ada misi tertentu ketika kedua belah pihak itu sudah ya misi tertentunya apa mendamaikan. Sebenarnya sejatinya orang kalau bertengkar kalau bisa dibicarakan baik-baik pasti akan jadi teman yang baik. Iya benar. Ya kan? Jadi itu sebenarnya misinya sebagai kita sebagai yang lebih tua yang lebih mengerti. Nek kan sebelum terjadi memang kita melarang iso jangan sampai walaupun itu rival dan memang kalau sudah ada rivalitas yang ada di sekolah-sekolah kubu A dan kubu B mesti kita datang dan kita berusaha menengahi ada yang dipasang di pihak yang di pihak A ada yang dipasang di pihak B untuk saling meredam. Jadi cara penanggulannya lebih detailnya seperti itu. Aku tuh masih penasaran gitu, aku kan baru pertama kali nih ya terjun di dunia persupporteran. Biasanya tuh mereka bentrok gara-gara apa sih? Apa gara-gara tim A kalah atau gimana mas? Apa mas biasanya? Permasalahan timnya? Kalau anak sekolah kebanyakan ya ada masalah pribadi satu sama lain dilampiaskan ke supporter. Jadi supporter itu ibaratnya kena imbas dari masalah mereka pribadi. Terus mereka pengen nunjukin itu aku erokan soal. Jadi nek wong nek dhewean adu arep siji lawan siji itu kebanyakan enggak berani. Cuma nek sama temen nek mesti tambah wani. Nah, kayak itu. Nah gitu teman-teman kalau misalnya persupporteran kan ada pikirnya supporter tuh anarkis gini. Enggak selalu anarkis. Semua itu bisa aja
dijadikan di sini mungkin apa ya, mereka pernah bagian dari bisa dibilang untuk sekarang kelas itu bagian dari keluarga supporter Macan Mulia. Mungkin kalau memang sudah lagu itu mendarah daging, mungkin terkadang tanpa di stadion pun mereka bisa menyanyikan stadion dalam arti bukan stadion terbuka, kalau futsal tertutup misalnya kan memang karena dia apa ya mungkin udah yang dari sini lah yang jiwai mungkin itu gak apa-apa saya pun karena memang anthem itu salah satunya kayak itu dinyanyikan itu saya ya gak apa-apa istilahnya itu memang anthem kebahagiaan itu tapi Mas Toba Iya, benar. karena kan memang kalau dari bawah dari hati pun tidak di stadion terbuka pun betul-betul nanti misalnya kayak tanpa ini tuh ya kita itu tuh adalah kebanggaan yang mereka. Mas aku mau cerita lagi nih soal apa piala kemerdekaan. Hari piala kemerdekaan itu kata Mas Iam udah bubar tuh ya. Itu kemarin kan saya tahu tuh cerita ke aku nih piala kemerdekaan bubar bangun sesuatu yang baru yaitu apa sih itu tuh independent football kayak gitulah hampir sama kayak piala kemerdekaan cuman itu dengan sistem yang berbeda dan program yang berbeda. Tanggapannya kalian ini soal kayak gini. Kalau apa ya kalau IFL saya kurang belum begitu tahu cuma sedikit banyak tahu tapi kan kalau misal saya boleh tahu kembali ke awal tadi katanya piala kemerdekaan dibubarkan dalam segi apa dulu bukan karena memang kalau diberitahu kan apa ya tadi memang piala kemerdekaan di Kudus menurut saya pribadi itu bisa dikatakan nama yang sakral mungkin bagi aku gitu karena di piala kemerdekaan kita bisa melihat dari sekian banyak anak-anak sekolah antusiasnya itu kayak mungkin dari sekolah dari supporternya itu sudah mungkin bisa dibilang selalu jadi nggak full saya nggak tahu makanya intinya nama kemerdekaan tapi mungkin kalau IFL kalau boleh tahu IFL itu lebih ke apa mungkin dulu kan gitu kalau yang kemerdekaan memang kan kayak itu saya tidak tahu jadi kan dari IFL saya bisa lebih tahu gimana sih namanya IFL itu kayak untuk IFL tuh ya itu tuh tetap membahas event futsal dari Januari sampai September nah selain soal program soal futsal kemarin kata Mas Ian tuh dia bakal bikin program dan konten-konten contohnya kayak konten podcast kayak gini antar toko supporteran di Kudus gitu atau nanti toko di sekolah gitu bisa dan dia bakal keluarin bisnis tentang merchandise jualan merchandise Nek Mas Keberjini misalnya piala kemerdekaan gak dia kan menurut gue saya kan aku mau ngomong saya sampai Mas Jadi kalau piala kemerdekaan dibubarkan ya cuma ya agak nggak setuju sih karena banyak sekolah-sekolah yang menunggu dan menargetkan untuk juara di turnamen piala kemerdekaan ini seperti itu. Oke, kalau untuk tanggapan teman-teman itu piala kemerdekaan mulai dibangunnya lagi itu tanggapannya teman-teman kayak menyayangkan apa enggak gitu ada nggak bermain? Ya mungkin sebagian orang awam kan memang mereka cara wujud ini sekolah aku iki mungkin kan ya itu sebagian orang kolot ya aku tetap kemerdekaan kan mungkin di sisi lain di IFL tadi memang memang ada benar sedikit misalnya asalnya piala kemerdekaan awalnya mungkin hanya di sini bisa sampingan kan ya nggak apa-apa misalnya itu bagus juga mungkin dari orang awam memang ya
Apa tamas ini ya mungkin nek bagian jelaskan ya ini ae. Mungkin dari segi bahasa Jawa kemerdekaan, tapi untuk lebih bahasa gaulnya tadi memang bisa dikatakan IFL tadi. Itu. Nah, untuk tanggapannya Mas Anja sendiri nih kalau piala kemerdekaan bukan kalau lagi sih ini udah bubar itu gimana nih tanggapan teman-teman atau rekan? Ya mungkin yang paling utama sama seperti mas-mas tadi ya, kita menyesalkan ya ketika ada event besar di skala kota Kudus tiba-tiba dibubarkan. Nah tentu juga kita menyayangkan ya, karena itu kan ajang bukan cuma sekedar rivalitas, justru sebagai ajang silaturahim gitu loh antar supporter dan antara teman-teman di satu kota Kudus gitu ya. Bahkan kan banyak sekali kan teman-teman dari luar kota Kudus juga ikut bergabung di situ kan. Nah jadi di situ kan kita kayak merasa kehilangan wadah kayak gitu. Kita mulai merasa kehilangan tempat untuk meluapkan ekspresi kayak yang tadi dikatakan oleh Mas Kapo bahwa olahraga dan supporter adalah salah satu jalan untuk meluapkan frustasi gitu kan, menghilangkan frustasi di kehidupan sehari-hari. Kita luapkan dalam supporter untuk sebagai hiburan, entertain gitu kan. Nah dari situlah kita merasa kalau wah sayang sekali gitu, kita sangat menyayangkan gitu. Jadi teman-teman dari tanggapan Mas Kobar, Mas Anjas dan Mbak Mael tuh bisa simpulin ya, mereka tuh mengira ini udah bubar. Padahal piala kemerdekaan itu bukan bubar, cuma dia mengupgrade. Nah itu apa sih bedanya sama yang sekarang? Bedanya sama yang sekarang itu dia tuh udah ada program dan konten. Contoh-contohnya seperti apa sih Kak? Seperti ini kita bikin podcast dengan toko-toko persupporteran dengan mereka ini. Terus kita bikin penjualan apa? Merchandise contohnya. Kita juga bukan dana usaha juga. Kan pasti event itu untuk yang namanya dana usaha. Itu kalian bisa langsung pantengin terus di Instagramnya dan sosial media lainnya. Nah, untuk tanggapan di bentuknya program dan sistem yang baru nih ya, itu positif apa negatif menurut kalian? Dari Mas Togar mungkin. Oh, ya. Kalau di upgrade seperti itu sih mungkin untuk menambahkan saya ya, Pak. Ya berarti ada tujuan baik lah dari teman-teman panitia mungkin seperti itu. Cuman kalau untuk pandangan dari teman-teman peserta itu juga ada gairah lagi mungkin seperti itu. Ada gairah lagi. Oh ini aku dengan tim luar kota juga, aku akan bersaing dengan tim luar kota dan persaingannya akan lebih ketat gitu loh. Nah, jadi ya sebenarnya banyak positifnya karena memacu untuk tim itu juga menjadi lebih baik. Jadi sini kita memutuskan apa sih mereka berdua sangat menyayangkan bukan bukan cuma kita mengupgrade diri gitu, mengupgrade piala kemerdekaan untuk lebih lebih maju dan lebih mantap lah pokoknya. Nah gitu ya. Nah untuk harapan di IFL itu apa nih Mas Anjas? Yang paling penting ya bahwa karena saya kan mewakili teman-teman adik-adik saya sendiri kan, bahwa kita harus bisa membedakan di mana ini sebuah event untuk sebagai apa ya, tadi yang dikatakan di awal bahwa ini adalah ajang silaturahmi, juga supaya ini yang menjadi permasalahan anak-anak kan mereka banyak sekali teman-teman yang antusias ingin menonton, ingin mendukung dan sebagainya, cuma kan mereka terkendala di dana dan sebagainya. Nah, kita ingin supaya nantinya program IFL ini, harapan saya pribadi dan teman-teman bahwa kita mulai hilangkanlah komersialisasi dalam sepak bola atau dalam sebuah eventnya. Mungkin oke lah katakanlah kalau ada ATM dan sebagainya yang terjangkau di tengah kan pandemi kayak gini kan. Teman-teman juga mereka juga nggak mendapatkan uang saku di situ kan. Nah di sini kan saya mewakili adik-adik bahwa mereka juga ya ini mungkin sebagai apa ya, sebagai evaluasi dan untuk event kedepannya supaya itu event lebih meriah. Karena yang kita inginkan di sini tuh ya sepertinya kalau supporter itu uang itu bisa dicari gimana pun caranya kita akan cari. Sampai kan banyak sekali Mas Mael dan ketumnya mereka sudah menggadaikan barang harta bendanya untuk demi SMM, demi Persiku itu mereka pasti sudah lakukan kayak gitu. Nah adik-adik kita pun seperti itu, cuman permasalahannya adalah taraf adik-adik di bawah ini kan mereka masih pelajar ya. Kita pengen supaya ini lebih terjangkau karena yang kita tidak pengen kehilangan hero untuk bisa dalam supporter kayak gitu. Harga pelajar gitu ya. Harga pelajar kayak gitu. Iya, ini juga ada pembinaannya kok, pasti ada pembinaan juga buat orang-orang
bergabung juga bisa. Tuh. Nah untuk tanggapan kalian nih ya secara garis besar kan mendukung gitu ya di FL itu bentuknya FL itu. Terus untuk supporternya sendiri nih ada harapan mungkin pesan gitu biar supaya lebih baik itu soal anak sekolah utamanya. Ya mungkin Biar anak lagi. harapan saya diadakan event besar kayak gini mungkin si lain satu bisa mencari apa ya bakat ya Pak itu bakat-bakat untuk anak muda siswa apa ya siswa sekolah-sekolah sebenarnya. Yang kedua kan bisa menjalin apa ya dengan silaturahmi antara sesama sekolah dan mungkin ya juga bukan cuma di antara sekolah, cuman ya bisa seluruhnya lah istilahnya. Mungkin bisa dikatakan bisa nih guru sih biasanya orang begitu senang terus akhirnya jalan kayak gini kan bisa langsung lah itu. Mungkin kayak gitulah. Ya berharap tetap masih apa ya berharap piala kemerdekaan walaupun diupdate dengan apa tadi? IFL. Ya saya setuju karena kan update tadi biar tidak monoton lah. Kalau mungkin orang awam tahu piala kemerdekaan itu bisa dibilang monoton kayak itu mungkin nanti update tadi kan apa ya kok nanti mungkin atau ada game-game apa atau apa kan lebih biar bisa lebih seru lagi lah. Saya berharap mungkin bisa tetap apa ya apa tadi kemerdekaan dan diupdate dengan PFL tetap solid lah untuk teman-temannya semua yang apa jadi apa itu jadi panitia oke untuk saya apa ya solid lah mas jauh dari jangan buyar lah cuma itu. Kesimpulannya teman-teman ya, aku buat kesimpulan publik sendiri nih, kalau semoga ya hal ini tuh lebih jadi event yang lebih menarik dan lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lebih lancar juga. Mungkin sekian aja sih pembahasan kita hari ini dengan Mas Toba. Mas Ini ada seru. Tadi sambung karena dia sambung. Oke, langsung benar aja. Dan Mbak Mael yang paling beken. Paling tua, bukan paling tua. Sekian aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu episode selanjutnya.